Teman-teman, setiap orang pasti kepengen memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang membahagiakan, hubungan yang tentunya bisa membuat hati kita damai, bahagia, tentram, dan segala sesuatunya sesuai dengan ekspektasi. Tetapi kenyataannya justru banyak teman-teman yang mengalami hal-hal yang justru di luar keinginan atau di luar ekspektasi. Hubungannya justru toksik gitu kan, hubungannya mungkin tidak bagus, tidak tercipta keharmonisan, dan bahkan merasa sering sedih, dikecewakan, dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas dan juga mengangkat tema dengan judul Kamu di Mata Dia. Kenapa saya mencoba mengangkat tema ini? Karena saya berharap bahwa nanti materi-materi yang saya sampaikan itu bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Karena saya melihat begitu banyak di luar sana orang-orang atau teman-teman, bahkan mungkin diantaranya adalah kamu juga, mengalami hubungan yang kurang baik ya. Dia justru mungkin tidak sesuai dengan harapan, komunikasinya nggak bagus, sikap-sikap dia justru membuat kamu itu sedih, kecewa, dan sebagainya ya. Nah, saya seperti biasa bakal dibantu juga dengan kartu ini untuk melihat dan juga membaca seperti apa sih kamu di mata dia. Nah, dengan tema ini sekali lagi saya akan mencoba mengangkat hal-hal yang sekiranya nanti di pikiran dia itu, penilaian dia tentang kamu, entah sikap kamu, watak kamu, karakter kamu, kebiasaan kamu, dan sebagainya, yang justru dia inginkan itu sebenarnya seperti apa, yang tidak membuat dia nyaman itu seperti apa, dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi dengan tema ini saya berharap bahwa kamu nanti menemukan pencerahan-pencerahan yang bisa dijadikan sebagai acuan-acuan untuk memperbaiki hubungan kalian agar lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita shuffle kartunya teman-teman. Oh ya, sebentar. Oh ya, buat teman-teman yang kepengen konsultasi dan juga private reading, silahkan aja untuk langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Dan perlu saya juga sampaikan bahwa ini bacaannya bersifat general, dan kemudian energi bisa kebolak-balik gitu kan. Terus kemudian video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu tonton, video ini masih berlaku karena tema yang saya angkat ini sifatnya netral dan sepanjang masa bisa dijadikan sebagai acuan ya. Yang pertama keluar adalah Eight of Swords. Oh, ini ada yang jatuh, sebentar. Ada The Lovers. Oke. Eight of Swords dan The Lovers. Oke. Jadi tema ini cocok banget bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengalami hubungan yang sedang tidak bagus ya. Hubungan yang toksik, atau mungkin dia sepertinya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, atau banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri dia. Sebetulnya apa sih yang dia inginkan dari kamu? Dan sebetulnya bagaimana sih kamu di mata dia? Gitu kan? Karena dengan begitu kita akan mencoba membaca dan melihat keinginan-keinginan dia itu seperti apa. Karena saya merasakan bahwa di sini banyak sekali miscommunication, salah paham gitu ya. Terus dan itu menciptakan kerenggangan di antara hubungan kalian yang diharapkan justru semakin jauh ya, yang diinginkan justru semakin jauh. Harusnya begini kok justru malah dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau yang kamu harapkan. 5 kartu seperti biasa saya coba untuk buka di baris pertama ya. Oke. Kamu di mata dia. Kamu di mata dia. Jadi ada hal yang dia rasakan saat ini di kartu ke-1 atau pertama di sini. Saya melihat bahwa, jadi gini, di kartu pertama ini saya melihat bahwa kamu di mata dia itu seperti apa? Yang pertama, dia merasa bahwa kamu itu terlalu posesif. Ya, kamu itu terlalu posesif. Sehingga apa? Dia merasa bahwa keposesifan kamu itu justru membuat dia itu tidak nyaman. Dia merasa ada keterikatan-keterikatan yang membuat dia itu tidak bisa memiliki ruang gerak yang leluasa, sehingga dia merasa bahwa aduh, kenapa gue tuh jadinya kok kayak begini gitu kan, under control banget gitu. Nah, saya melihat bahwa dia itu tidak suka kalau kamu itu bersifat posesif. Dia nggak terlalu suka kalau kamu bersifat protektif. Karena apa? Seseorang, terutama apalagi kalau dia adalah laki-laki,
cowok gitu ya, biasanya tidak suka kalau terlalu dikekang gitu loh. Tapi ya secara umum setiap orang pasti juga merasakan hal yang sama gitu kan, bahwa tidak kepengen hidupnya terlalu dikekang gitu kan, karena kesannya jadi tidak dipercaya, kesannya juga apa-apa dicurigai dan sebagainya. Nah, itu yang dia rasakan dari kamu. Dia merasa bahwa apa-apa dicurigai, apa-apa harus izin gitu kan. Dan itu bagus sebetulnya. Cuman ketika batasan-batasan yang ada tersebut terlalu over gitu kan, otomatis ini menjadi tidak nyaman bagi dia. Nah, kamu di mata dia itu terlihat posesif, protektif, dan itu membuat dia itu kurang nyaman. Ya, itu yang saya lihat di situ. Dia merasa kayak ada hal yang membatasi dia banget, sedangkan dia itu butuh ruang, butuh waktu gitu kan untuk bisa bergerak, beraktivitas, membangun kreativitas dan juga mencari ide-ide dan sebagainya, atau bahkan untuk aktivitas bekerja dia, aktivitas dia bersosialisasi dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di sini, dia sebenarnya menginginkan kamu untuk tidak terlalu posesif. Dia kepengen kamu itu bisa memberikan ruang, ya, ruang, waktu, ya, untuk me time gitu kan, me time dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan teman-temannya dan sebagainya, tanpa harus ada kekangan-kekangan yang kamu lakukan kepada dia. Itu di kartu pertama saya melihat dengan jelas hal tersebut ya teman-teman. Nah, di kartu kedua The Lovers di sini saya melihat bahwa kamu di mata dia itu sepertinya dia menganggap kamu itu selain posesif, selain protektif, kamu itu kayak yang apa ya, jadi kayak ada semacam kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Di sini kamu juga terlihat bahwa kamu justru tidak bisa memahami situasi dan kondisi dia, tapi kamu justru banyak menuntut. Di kartu kedua di sini saya melihat bahwa kamu di mata dia itu terlihat terlalu banyak menuntut ya, sehingga dia tuh merasa kayak ada beban-beban tersendiri yang membuat dia itu tidak nyaman ya. Jadi lagi-lagi di kartu kedua di sini saya melihat bahwa dia tuh merasa tidak nyaman. Jadi kalau misalnya saat ini dia merasa, atau saat ini kamu merasa bahwa dia tuh kayak berubah, dia itu kayak selain berubah kayak kok jadi aneh ya gitu kan. Dia kayak seolah-olah menjaga jarak. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Jadi kamu harus mewaspadai ketika pasangan kamu sudah kayak kesannya menjaga jarak, jarang berkomunikasi, terus kemudian pasif gitu kan, yang chatting kamu terus, yang telepon kamu terus, sementara dia tuh kadang-kadang slow respon gitu kan, kadang-kadang juga kayak ghosting, menghilang dan sebagainya, atau sekali lagi kayak menjaga jarak. Nah, ini hal-hal atau situasi yang harus kamu waspadai. Karena dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, berarti ada sesuatu yang membuat dia tuh tidak nyaman. Hanya saja mungkin, karena setiap orang itu kan berbeda gitu kan. Ada yang mungkin berani mengungkapkan, gue pengennya gini-gini dong gitu kan. Tapi ada juga yang kemudian keep silent, diam-diam tapi dia bergerak, diam-diam dia tidak suka, diam-diam dia kemana, diam-diam dia ngapain dan sebagainya. Nah, itu yang harus diwaspadai dan harus kamu sadari bahwa sebenarnya kalau menurut saya gini, secara natural gitu ya, secara alami, bahwa ketika ada dua hati yang saling tarik-menarik di sini, dia akan otomatis akan terjadi keseimbangan atau balance yang bagus gitu loh. Keseimbangan itu maksudnya adalah apa? Ya, kalau dia memang sayang sama kamu, dia suka sama kamu, pasti dia juga akan menghubungi. Dia akan aktif, kamu juga aktif. Jadi sama-sama ya, jadi kayak pingpong gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan di sini, maka disinilah yang harus teman-teman mulai waspadai dan melakukan introspeksi diri. Nah, saya berharap banget bahwa video ini bisa menjadikan cara untuk introspeksi diri bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai bahan evaluasi. Kenapa sih dia kok berubah? Kenapa sih dia kok ada semacam menjaga jarak? Kok kenapa dia sering bete dan sebagainya? Nah, itu mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang berada dalam situasi seperti itu, oke? Kemudian di kartu ketiga ya, kamu di mata dia, dia merasa bahwa kamu itu perhatian itu bagus ya teman-teman. Perhatian itu bagus, menanyakan lagi di mana, sudah makan apa belum dan sebagainya, yang standar-standar lah ya, bagus. Tetapi ketika hal ini menjadi over, berlebihan,
yang mungkin didasari oleh overthinking dari diri kamu, ini juga menjadi kurang bagus gitu loh. Jadi saya melihat bahwa kamu di mata dia itu terkesan overthinking, ya. Jadi kamu apa-apa tuh khawatir, ya, berlebihan, terlalu khawatir, dan itu sangat berlebihan. Jadi dia menganggap bahwa kamu itu terlalu jadi itu tadi ya, terlalu berlebihan, overthinking dan sebagainya, dan itu dia merasa tidak nyaman, ya. Nah, ketika kamu overthinking, sadar atau tidak, disadari atau tidak, bahwa kamu itu justru malah seolah-olah tuh kayak membuat dia tuh nggak hanya tertekan, tapi juga membatasi ruang gerak dia, dan itu membuat dia tuh semakin tidak nyaman. Nah, banyak laki-laki yang kemudian ketika di posisi yang tidak nyaman, maka dia akan melakukan beberapa reaksi, ya. Reaksi pertama mungkin jadi nggak nyaman, males gitu kan, menjaga jarak, terus kemudian lama-lama tuh ghosting atau menghilang, atau beralasan ini itu segala macam, dan yang parahnya itu nanti bisa sedikit-sedikit dia bohong. Nah, ini saya pengen bahas tentang kebohongan, ya teman-teman. Ada banyak laki-laki, ada banyak cowok, ada banyak orang yang ternyata di balik kebohongannya itu juga sebenarnya dia nggak pengen bohong. Tapi kenapa dia harus bohong? Karena sebenarnya dia menghindari keributan, dia malas ribut gitu kan. Nah, malas ributnya itu berarti karena apa? Karena kamu sedikit-sedikit ribut gitu kan. Kalau ada apa-apa, dikit-dikit dipermasalahkan. Nah, itu bikin dia tuh sebenarnya nggak nyaman gitu loh. Nah, terpaksa di sini dia melakukan kebohongan-kebohongan. Dia pergi pamitnya ke sini, ternyata dia ke sana. Tujuannya bukan untuk semata-mata bohong, tetapi semata-mata hanya karena kepengen menghindari agar kamu tidak marah, agar tidak terjadi keributan, maka dia berbohong. Nah, berbohong yang misalnya walaupun tidak disengaja, walaupun tidak dipengenkan, tapi ketika dia lakukan secara berulang-ulang, nanti itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru, dan itu kebiasaan yang kurang bagus gitu loh. Apa-apa bohong gitu kan. Karena awalnya hanya demi menghindari supaya tidak terjadi keributan, supaya kamu tidak marah, supaya kamu tidak bertanya-tanya terus dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi kamu di mata dia sepertinya terlihat overthinking, ya. Terus kemudian Nine of Wands, ya, di sini. Ini lebih kepada saya melihat kamu selalu protektif terhadap dia gitu loh. Nah, sedangkan dia tuh kepengen punya ruang gerak, dia kepengen bisa berkreasi, beraktivitas dengan leluasa dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di kartu ke-5, di sini ada Page of Cups, ya. Dia itu kan bekerja, ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk fokus pada finansialnya. Saat ini dia sedang fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya, maka dia akan proteksi dirinya agar tidak terganggu oleh siapapun gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan justru kamu sebagai pasangan, tapi justru kamu dianggap mengganggu dia. Nah, ini yang harus diwaspadai, oke? Nah, saya bakal baca lagi atau shuffle lagi kartu selanjutnya untuk membaca energi dia selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan saya berharap sekali dan saya berharap banyak, ya, bahwa video ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman, karena sekali lagi saya melihat begitu banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya karena adanya masalah-masalah yang terkait dengan situasi hubungan yang seperti itu tadi yang saya sampaikan gitu kan. Nah, jadi kenapa saya ngambil tema ini, karena memang saya merasa bahwa ada banyak teman-teman yang sepertinya butuh pencerahan, ya. Saya berharap ini menjadi pencerahan bagi teman-teman lah, ya. Oke, ada Strength, ada Seven of Swords, kemudian ada The Chariot, ya. Dan terakhir ada Ten of Swords. Oke, teman-teman, dari kartu yang pertama di sini, ya, kartu ke-6, ya, ada Strength. Jadi begini teman-teman, setiap orang pasti membutuhkan perhatian. Setiap pasangan kita pasti membutuhkan perhatian, termasuk juga pasangan kamu gitu kan. Tetapi ada hal yang harus diperhatikan. Beri perhatian dia secukupnya, ya. Beri perhatian dia secukupnya. Artinya tidaklah perlu berlebihan, apalagi disertai dengan emosi-emosi kemarahan gitu kan. Karena ketika misalnya dia kan gini,
dia tuh merasa bahwa dia kayak di bawah kendali kamu banget gitu loh. Nah itu yang membuat dia tuh kadang-kadang justru sekarang berubah, membuat dia tuh kayak yang menjauh dan sebagainya, karena dia ngerasa under control ya. Jadi yang membuat dia tuh kayak nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi intinya ini hal yang harus kamu perhatikan betul. Seven of Swords gitu kan. Nah di sini ada semacam keberanian-keberanian yang memang akhirnya dia munculkan, walaupun mungkin awalnya dia nggak mau melakukan itu. Salah satunya adalah kebohongan yang dia lakukan. Dia bohong sekali lagi demi menciptakan ketentraman ya, tetapi sebenarnya itu tidak bagus. Nah di sini saya melihat bahwa ada energi yang selalu menyertai. Nah ini juga tergambar jelas bahwa di sini dia merasa sangat dikendalikan, dia merasa sangat dikontrol terus gitu kan. Nah sementara dia kepengen ada keleluasaan. Nah teman-teman, dengan beberapa energi dari kartu yang sudah saya baca di sini, yang ini belum ya nanti ya, The Hermit dan juga Ten of Swords, saya merasakan bahwa hubungan yang seperti ini sepertinya harus diperhatikan banget, harus benar-benar diperbaiki. Nah, memperbaiki sebuah hubungan itu dimulai dari diri sendiri. Artinya, mulai dari mana? Dari diri kamu sendiri. Bagaimana caranya kamu memberikan perhatian ke dia, bagaimana kamu bisa memahami apa yang dia inginkan, bagaimana kamu bisa mengerti keinginan dia sampai ke hal-hal kecil dan seterusnya seperti itu. Karena kalau terus-terusan kamu mengkontrol dia, mengendalikan dia, ini dampaknya kurang bagus gitu ya teman-teman. Nah, The Hermit di sini saya melihat bahwa dia seringkali sekarang menarik diri, memilih untuk sendiri, memilih untuk me time, karena dia orang yang memang kepengen hidupnya tentram. Nah, tetapi sebenarnya sama ya, kamu juga kepengen hubungan kamu tentram, hidup kamu tentram. Tetapi karena mungkin salah langkah, salah tindakan, maka tercipta situasi yang justru menyakitkan ya, seperti yang ada di kartu ke-10. Di kartu ke-10 ini adalah kartu di mana hubungan yang seperti ini justru bisa saling menyakiti, bisa saling menyerang gitu kan, padahal semua diawali dengan komunikasi yang baik, perkenalan yang baik. Akan sangat disayangkan sekali ketika ternyata endingnya itu tidak baik ya. Nah teman-teman, di sini saya berharap bahwa ini pembelajaran. Nah teman-teman, saya berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, karena sekali lagi untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang membahagiakan, damai, tentram, itu memang tidak mudah ya. Kedewasaan itu juga dibutuhkan ya. Pikiran yang positif itu juga dibutuhkan. Kemudian pengendalian pikiran itu juga diperlukan, karena agar tidak terjadi overthinking atau hal-hal yang justru apa-apa dipermasalahkan, apa-apa diributkan gitu kan. Kemudian di sini banyak sekali ego-ego yang muncul. Jadi kamu di mata dia, dia menganggap kamu tuh egonya terlalu tinggi ya. Jadi ini energi bisa kebolak-balik ya teman-teman. Saya ngeri nih kalau misalnya kamu bilang, wah nggak terima dong aku dibilang ego dan sebagainya gitu kan. Nah perlu saya sampaikan lagi, energinya bisa kebolak-balik gitu ya. Kalau misalnya bukan kamu yang ego, berarti dianya yang ego ya kan. Oke, saya takutnya nanti kamu bilang, wah Mas Damar, aku kan nggak ego, aku baik gini. Iya, kamu baik. Iya, saya tahu gitu ya. Tapi yang jelas kan ini sebagai bahan untuk kita sama-sama melakukan evaluasi ya. Jadi bukan bermaksud menyalahkan, bukan bermaksud menyudutkan juga tidak ya. Tetapi di sini justru saya kepengen dengan adanya video ini, dengan tema ini, bisa memberikan kesadaran bagi kita semuanya ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini memang sedang benar-benar mengalami hubungan yang kurang bagus, seperti yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa segera diperbaiki. Karena satu hal lagi teman-teman, ketika dia sudah mulai menjaga jarak, sudah mulai ghosting gitu kan, saya melihat di sini karena salah satunya adalah apa? Kamu itu terlalu mengejar-ngejar dia banget gitu loh. Jadi kalau misalnya situasi yang memang sedang dirasakan oleh dia tidak nyaman,
terkontrol banget atau dia merasa di bawah tekanan, semakin kamu ngejar, itu justru semakin membuat dia itu semakin menjauh gitu loh. Jadi ini trik atau sedikit rahasia yang mungkin harus kamu lakukan ya, bahwa kamu harus juga bersikap tenang ya, agar apa? Agar dia merasa bahwa oh iya, aku diberikan ruang, oh iya, aku lebih tekanannya berkurang dan seterusnya seperti itu. Dan ketika kamu bisa mengendalikan diri, sebenarnya keuntungannya ada dua. Satu, kamu bisa semakin memberikan ruang dan gerak bagi dia. Yang kedua adalah justru di sini menjadi sebuah sebuah cara untuk kamu bisa melihat bahwa dia itu sungguh-sungguh atau tidak, bahwa dia itu ada rasa atau tidak, dia itu masih sayang atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya bahwa jangan memaksakan ya. Saya tahu bahwa ini susah, saya tahu ini tidak mudah gitu kan, bahwa kalau misalnya kamu sudah cinta sama dia, maunya dia juga, kamu harus cinta dong sama aku, kita harus seimbang, bahkan kamu harus lebih mencintai aku dan sebagainya. Yes, I know, tapi yang jelas tidak bisa seperti itu. Nah, saya berharap bahwa dengan langkah ini kamu memberikan keleluasaan, kebebasan, tapi tetap ya harus ada kontrol, tapi tidak berlebihan. Justru itu membuat dia tuh merasa ada ruang gerak, dia merasa nyaman ya, yang pertama itu. Terus kemudian dia komunikasi lagi dan dia baik lagi. Yang kedua, ketika ternyata dikasih ruang gerak kok dia malah tetap semakin menjauh, semakin diam dan sebagainya. Nah, itu berarti tanda bahwa dia tidak sungguh-sungguh, tanda berarti dia tidak serius lagi. Nah, maka kalau situasinya sudah seperti ini, ya kamu harus sadar bahwa ini harus ada keputusan, ini harus ada tindakan selanjutnya, dan ini tidak bisa kalau begini-begini terus gitu kan. Kamu harus membuat menarik kesimpulan atau membuat keputusan, ini mau dibawa kemana ya, hubungan ini mau diapakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya bacaan ini. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kamu selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.